Saya Mita Febri Haryani, AM Devis, Angkatan 68 Latsar CPNS 2022, kelas Kabupaten Berau, dengan NDH 19. Di sini saya akan menjelaskan perihal workbook agenda 2 nilai-nilai dasar ASN dengan bimbingan Ibu Wahyuni Eko Handayani. Jelaskan 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Yang keenam, pelanggan puas akan kembali. Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Dan pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Berikan pendapat Anda terkait konsep responsibilitas dan akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan. Bagaimana peran Anda untuk menciptakan lingkungan akuntabel? Yang pertama ada kepemimpinan, mampu memberikan contoh perilaku yang baik dalam bekerja serta dapat memberikan saran yang adil untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang timbul. Transparansi, bersikap saling terbuka antar sesama pekerja sehingga mampu meningkatkan kepercayaan kepada pimpinan. Integritas, mampu mematuhi semua hukum yang berlaku. Tanggung jawab, mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dibuat. Keadilan, memberikan perlakuan yang sama kepada sesama pekerja. Kepercayaan, mampu dipercaya serta dapat memberikan kepercayaan kepada orang lain. Keseimbangan, adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Kejelasan, mampu memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Konsistensi, mampu melakukan pekerjaan dengan baik secara terus-menerus tanpa henti. Tuliskan yang Anda ketahui tentang sinergi perilaku kompeten, yaitu belajar dari uji coba, belajar dari penelaah atau yang telah diselidiki kebenarannya, dan belajar dari praktek. Jelaskan potensi dan tantangan keanekaragaman di lingkungan Anda bekerja. Adanya keanekaragaman di lingkungan pekerjaan salah satu contoh, yaitu perbedaan suku, pola pikir, serta karakter antara pekerja. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik, bersikap toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan yang ada. Apa yang Anda ketahui tentang The Additive Culture Framework? Jadi, terdapat 9 elemen budaya aditif yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya. Yang pertama itu adalah organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Lalu, organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Lalu, visi menjelaskan apa yang hendak dituju, yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Dan nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Visi
menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan efektif. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Lalu ada aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Jelaskan dengan singkat jenis berpikir kritis dan kreatif. Kritis adalah kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Sedangkan kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk menciptakan suatu hal baru. Jelaskan bagaimana praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan lingkungan. Organisasi merespon perubahan budaya yang ada, lalu organisasi juga melakukan perubahan budaya sesuai kebutuhan organisasi. Dengan adanya perubahan yang tepat, dapat meningkatkan keefektifan serta tujuan dari organisasi. Apa saja tantangan dalam praktek WOG? 1. Kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Membuat workbook ini merupakan pengalaman baru bagi saya secara pribadi, di mana dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi workbook, dikarenakan hanya mengandung poin inti saja. Menurut saya, penjelasan yang disampaikan sudah sangat detail, dan bahasa yang digunakan juga dapat dipahami dengan baik. Didesain dengan menarik sehingga pembaca merasa tidak bosan dengan apa yang dibahas di dalam workbook.